Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Podkema, podcast kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nanda Khairnisa sebagai moderator di podcast kali ini. Dan kali ini saya nggak sendirian nih, ada teman-teman saya, ada Lisandra dan Malika sebagai pewawancara, dan ada Anissa dan Rigel. Say hi dulu guys. Halo guys. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat dong. Anda gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Semoga penonton podcast kita pada sehat juga ya. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang bener nggak sih lulusan MNI itu bisa jadi PNS? Pasti pada penasaran kan? Kalau penasaran, yuk kita simak podcastnya sampai akhir. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang pastinya keren abis dan punya banyak pengalaman yang menarik. Kita sambut Kak Rana Nanda Fadila. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, selamat datang Kak Rana. Halo, selamat siang. Sebelumnya, kenalin Kak, nama aku Nanda Khairnisa sebagai moderator di podcast kali ini. Dan ini ada teman-teman saya Kak, ada Lisandra dan Malika sebagai pewawancara, serta ada Anissa dan Rigel. Oh iya. Halo Kak. Halo. Untuk mempersingkat waktu ya Kak, langsung saja kita ke acara selanjutnya. Saya serahkan kepada Malika dan Lisandra. Oke, terima kasih Nanda. Halo Kak Rana, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, Mbak Lisa ya. Alhamdulillah hari ini baik. Kalian gimana? Oh ya, boleh tahu nggak ini angkatan berapa ya? Kita ini angkatan 58 Kak. Kita juga di sini semua baik-baik aja. Semoga teman-teman yang nonton podcast juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya Kak, boleh kenalin dikit dulu nih. Dulu nih Kak Rana lulusan dari prodi apa ya dan lulus tahun berapa? Oke, perkenalkan semuanya. Namaku Rana, Nanda Fadilah, biasa dipanggil Rana. Aku itu dulunya dari manajemen industri angkatan 53. Jadi udah agak lama ya, udah jauh dari kalian nih, nggak berasa udah angkatan 58 aja sekarang. Ya, teman-teman, jadi Kak Rana ini dari jurusan manajemen industri angkatan 53. Berarti Kak Rana ini baru lulus sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya Kak? Iya, aku lulus tahun 2019, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Oke. Oh iya Kak, sekarang ini kegiatannya apa aja nih Kak? Lagi sibuk apa aja nih akhir-akhir ini? Iya, jadi kebetulan aku ini kan sekarang lagi kerja sebagai pegawai negeri sipil, tepatnya jabatannya itu adalah sebagai analis kepegawaian di Kementerian Pertanian, yang mana analis kepegawaian itu kalau misalkan di swasta itu ibaratnya kayak HRD ya, atau Human Resource Development-nya gitu. Nah, sekarang ini lagi kesibukannya kebetulan tahun 2021 ini ada rekrutan CPNS tahun 2021 kemarin. Nah, ini baru mulai pengenalan ya, masuknya anak-anak baru itu tanggal 1 Maret nanti. Jadi kita lagi prepare buat itu sih di kantor. Kebetulan kan kita di bagian kepegawaiannya ya, gitu. Wah, produktif banget ya Kak Rana ini. Dan makasih loh Kak udah nyempetin waktunya buat kita wawancarain. Oh ya Kak, jadi di sini aku sama Malika mau ngewawancarain Kak Rana nih, mau nanya-nanya sambil ngobrol-ngobrol santai tentang pengalaman Kak Rana selama masa kuliah sampai akhirnya bisa jadi Kak Rana yang sekarang. Oke, mungkin langsung aja kali ya Mal ditanyain nih Kak Rananya. Oke. Next question nih Kak. Setelah aku lihat dari LinkedIn kakak itu pernah ikut pelatihan ISO di PT Internasional Sinergi Kuantum. Kalau boleh tahu ya Kak, itu tuh pelatihannya kayak apa sih Kak? Dan benefit yang kakak dapat dari pelatihan tersebut itu apa? Boleh diceritain sedikit ya Kak? Oke, jadi gini Malika, setelah kita lulus itu kan kita berusaha ya
lulus dari D3 ini kita berusaha untuk mendapatkan IPK yang baik gitu, IPK yang terbaik lah ibarat katanya. Walaupun IPK itu terkadang tidak hanya digunakan untuk wawancara, selebihnya itu IPK itu tidak sepenuhnya harus wajib di atas 3,5 misalkan gitu. Cuman apabila kita mendapatkan IPK komplit itu sangat bagus gitu. Jadi selain dengan pendidikan kita harus baik, kita juga harus dipicu dengan yang namanya pelatihan. Nah, pelatihan ini untuk pasca pendidikan ini sangat penting ya, karena untuk nilai tambah kita itu harus memperkaya skill kita nantinya ketika di dunia kerja. Terkait dengan ISO itu kan ada ya di manajemen industri gitu. ISO itu kan ada banyak, itu terkait biasanya di pabrik-pabrik, baik itu ada misalkan 14001 terkait lingkungan, terus ada kualitas. Nah itu biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan. Kebetulan juga di kantorku yang sekarang ini juga menerapkan ISO gitu. Ya menurutku perusahaan-perusahaan sekarang ini sudah banyak yang mengedepankan ISO gitu. Nah, benefitnya apa sih untuk pelatihan ini? Nah, benefitnya itu ya tadi, kita itu bisa menambah skill. Dan yang kedua itu ketika kita nanti melamar kerja, tentunya di CV kita itu akan tertera tentang pelatihan-pelatihan apa saja sih yang udah kita ikuti gitu kan. Nah, itu sangat menambah nilai tambah ketika kita melamar pekerjaan. Itu akan dilihat oleh perusahaan. Oh, dia sudah dapat basic ini. Jadi perusahaan nantinya sudah tahu gitu bahwa pegawai ini sudah familiar dengan pekerjaan ini gitu. Seperti itu. Jadi sangat bagus ya pelatihan ini. Nanti kalian setelah pendidikan ataupun ketika pendidikan gak ada salahnya buat ikuti pelatihan-pelatihan dari luar ataupun yang diselenggarakan oleh kampus kita gitu. Jadi aku saranin untuk sebisa mungkin kalian ikut pelatihan. Itu nggak ada ruginya. Walaupun kita nantinya bayar. Biasanya itu yang paling mahal itu sertifikasi K3 ya, terkait K3. Itu biayanya cukup mahal, tapi itu benefitnya sangat luar biasa. Itu banyak perusahaan yang insya Allah akan ngeliat kalian gitu. Jadi jangan lupa ya pelatihan gitu sih. Itu bagus banget soalnya. Wah, teman-teman, ternyata selain pengalaman organisasi dan skill yang kita punya, pelatihan juga penting loh buat nanti dipersiapkan di dunia kerja. Dan benefitnya juga banyak banget ternyata ya. Buat yang mau ikut, boleh nih dipersiapin dari sekarang. Oke, sebelum lanjut nih Kak, kan kita tegang banget nih kelihatannya. Kayaknya main game dulu kali ya, biar seru, biar makin asik. Boleh, untuk sesi game aku serahin ke Anissa dan Raigel ya. Baik, sini aku bakal mandu mini games kita. Mini gamesnya sedikit aja mungkin soalnya, untuk mengingat Karana dulu waktu zaman-zaman kuliah, Kak. Baik, kita mulai ya. Mungkin pertanyaan pertamanya, dulu waktu Karana masih kuliah, Karana lebih senang matkul banyak hitungan atau matkul banyak teori nih? Oh gitu. Jujur ya, aku lebih suka teori. Aku orangnya teoristis, maksudnya dari kecil ya. Walaupun suka dua-duanya, cuman aku lebih terkait teori sih, karena menurut aku dasar-dasar kita belajar itu lebih penting dibanding hitungan gitu, karena hitungan kan nanti pada praktiknya gampang ya, kita bisa menggunakan alat-alat, tapi kalau teori itu penting kita untuk mengetahui dasar gitu. Ya betul sekali, sama kita juga terkadang ada yang suka teori atau ada yang suka yang hitungan gitu ya Kak. Kayak pertanyaan kedua, Karana tuh lebih senang pas di semester 3 atau semester 6 nih Kak kira-kira? Aku lebih suka di semester 6. Walaupun berat, tapi berasanya itu kayak sudah di akhir final, ayo mau lulus. Padahal ternyata setelah lulus itu lebih gak enak. Dunia kerja lebih berat ternyata. Baik, ternyata semester 6 mungkin udah akhir-akhir ya Kak ya, jadi sudah merasakan dari semester 1 sampai semester 5 udah mau lulus gitu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, Rigel boleh dilanjut? Boleh banget. Misalkan kakak ada tugas nih, terus deadline-nya kayak apa ya, kayak mepet gitu loh. Nah, jadi kakak kayak ada dua pilihan nih, kakak ngumpulin sesuai deadline, tapi isinya kurang. Nah, tapi
kakak ngirimnya bisa lebih dari deadline, tapi isinya lengkap gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi kayak, iya. ya, Paham. nah, kakak lebih milih mana tuh kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu, aku lebih milih yang pertama. Kenapa? Karena deadline itu kan sudah diatur ya sama dosen kita gitu. Kita harus menuruti perintah dosen dulu, disiplin. Masalah nilainya itu baik atau tidak itu udah konsekuensi yang kita hadapi nanti. Karena kita salah sendiri gitu. Kita tuh salah karena apa? Karena kita telat mengerjakannya, kita nggak sesuai dengan padahal sudah ditentukan waktunya kayak gitu. Jadi ya teman-teman jangan mengerjakannya kalau sudah mendekati due date. Aduh, saya sering Kak Betul masalahnya. sekali tuh. Dekat deadline. Saya seringnya memacu adrenalin Kak, seru. Iya, bener sih. Deg-degan. Kamu suka tantangan ya, Rigel? Iya. Nih, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan kalau kuliah itu kan biasanya di kelas nih. Jadi pertanyaan itu, kakak lebih milih kuliah di kelas atau kuliah di luar? Kayak misalkan kunjungan gitu. Wah, tentunya kuliah di luar dong. Oh, kuliah di luar. Iya dong, kan kuliah di luar kita bisa belajar sambil bermain. Ya kalau di kelas emang bawanya ngantuk Kak. Kadang. Iya kan? Iya, jadi emang lebih enak di luar. Setuju, Rigel. Betul banget nih, kita juga bosen banget ya teman-teman ya, online terus di rumah, pengen sekali-sekali kita kunjungan. Semoga pandeminya cepat beres deh ya. Berarti kalian nggak ada kunjungan ya? Iya, belum Kak. Ya. Iya sih. Mungkin segitu aja kita, mini games ala-ala kita. Aku balikin lagi ke Malika. Oke, terima kasih Anissa dan Rigel. Untuk selanjutnya nih Kak, next question. Punya pengalaman kerja di mana aja sih Kak? Boleh sharing ke teman-teman semua nih. Pengalaman Kakak sebelum kerja di kementerian. Boleh dong. Jadi aku ceritain awal ya. Jadi gini, awal aku lulus itu kan bulan September 2019. Setelah itu aku ikut magang di Pegadaian selama 6 bulan. Alhamdulillahnya, karena magang itu kan ditentuin ya waktunya, itu batasnya 6 bulan, jadi aku waktu itu perkiraan habis bulan Februari. Nah, gimana caranya setelah magang itu aku bisa langsung dapat kerja gitu, otomatis kita dari jauh-jauh hari, mungkin dari 3 bulan sebelumnya tuh aku udah apply loker, aku magang, alhamdulillah akhir Februari itu aku dapat panggilan kerja di namanya Busana Apparel Group. Itu adalah perusahaan garment lumayan besar ya, cukup besar, dia skala internasional. Dia itu kerjasama, ada beberapa pabrik kerjasamanya, ada Ungaran Sari Garment di Semarang, seperti itu. Nah, Busana Apparel Group ini tuh marketing officer-nya gitu. Nah, aku itu di bagian marketingnya. Seperti itu, ada di daerah Kuningan. Kok marketing ya Kak? Kok nggak nyambung ya sama manajemen industri gitu? Oh, tentu tidak. Marketing itu ada hubungan apa sama manajemen industri gitu kan. Jadi marketing itu kan ada marketing production juga. Jadi itu berhubungan dengan kayak purchase order. Itu kita belajar nanti kalian di semester 3 kalau nggak salah apa 4 ya. Nanti kalian akan belajar pelajaran ERP, Enterprise Resource Planning. Nanti kalian belajar itu. Nah itu aku di bagian itu gitu. Jadi aku buat purchase order terkait dengan pembelian barang bahan baku material yang akan dibuat di pabrik gitu. Jadi Busana Apparel Group ini terkait dengan busana. Nah, produk-produknya ada apa aja? Ada contohnya Calvin Klein, kemudian ada apa lagi ya? Ada banyak produknya dari sana gitu. Seperti itu. Terus jadi itu pengalaman kerjaku pertama kali. Wah, ternyata. Iya, aku itu di sana itu sekitar 10 bulan ya, karena 10 bulan aja, karena setelah itu aku lanjut di pekerjaan aku yang sekarang. Wah, ternyata sebelum kerja di kementerian, Karana punya pengalaman kerja di tempat lain ya. Dan boleh banget nih teman-teman dicatat tadi info dari Karana. Berarti manajemen industri itu bisa ya Kak, prospek kerjanya kemana aja, luas gitu ya Kak ya? Luas banget.
Yuk Karena- daftar MNI teman-teman. Ya, kalian nggak salah pilih jurusan kok, karena manajemen industri itu kan terkait industri ya. Industri itu banyak, apalagi Indonesia itu industri banyak yang berkembang sekarang kan. Jadi kalian akan familiar nantinya gitu terkait dunia pabrik ataupun jasa, itu sangat berguna banget gitu. Betul tuh teman-teman, ternyata prospek kerjanya luas banget nih. Nggak salah ngambil jurusan kok kalian semua. Oke, untuk next question boleh nih Lisandra. Oke Kak, aku mau nanya nih, seputar tahapan dan seleksi tadi. Pas Kakak mau melamar di perusahaan yang sana tadi. Dan boleh juga nih Kak diceritain tahapan seleksi Kakak saat daftar jadi PNS. Oke, kalau ini seleksi yang pekerjaan pertama atau yang sekarang? Boleh dua-duanya Kak, Oh, boleh. dari perusahaan sebelumnya sama yang sekarang gitu boleh. Oke, jadi gini, untuk seleksi kerja di perusahaan swasta ya, aku ceritanya di sini swasta pada umumnya gitu. Biasanya ada 2 bahkan lebih beberapa tahap tergantung perusahaan masing-masing. Hanya saja basicnya itu yang kalian perlu pelajari itu kalian harus belajar namanya TPA, tes potensi akademik, terus kemudian ada psikotes. Nah, psikotes itu biasanya ada tes koran, dan lainnya itu kalian bisa cari tahu di Google atau ada bukunya biasanya di Gramet toko buku lainnya. Itu penting banget. Jadi setelah kalian nanti lulus ataupun ketika kalian masih kuliah di semester akhir, nanti nggak ada salahnya buat kalian pelajarin tes-tes tersebut gitu, karena nanti akan berguna gitu. Soalnya ketika kita mendaftar di perusahaan-perusahaan swasta contohnya, itu nanti biasanya tahapannya itu tahap pertama itu biasanya ada tes tulis. Tes tulis itu biasanya kita itu menjawab pertanyaan. Dikasih lembar pertanyaan soal-soal dari perusahaan tersebut. Biasanya itu isinya ada TPA ya, hitung-hitungan, kemudian ada tes koran, terus psikotes, seperti itu. Nanti biasanya setelah lulus tahap tersebut, itu akan lanjut ke yang namanya tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini biasanya kalian akan ditanya seputar dengan kurikulum vitae kalian atau CV. Biasanya akan ditanya terkait dengan CV. Mungkin kalian bisa pelajari terkait pembuatan CV, terus bagaimana saat kita menghadapi wawancara oleh HRD perusahaan tersebut, seperti itu. Banyak tips and triknya yang bisa kalian cari tahu di sana. Seperti itu. Kebetulan di perusahaan pertamaku dulu itu hanya ada 3 tahap. Jadi tahap pertamanya itu tes tulis, kemudian setelah itu jedanya biasanya seminggu kemudian akan dikabarin oleh HRD-nya apakah aku lanjut atau enggak. Kemudian setelah dihubungi lanjut kan kamu bisa datang ke kantor lagi untuk tahap wawancara. Setelah itu kita tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara itu kita harus prepare juga nih. Ada perusahaan tertentu yang menuntut kita untuk wawancara dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang atau bagaimana. Aku juga nggak jago bahasa Inggris, cuman karena pada saat itu kita dituntut untuk bisa speak English gitu. Kita bicara aja semampu kita. Yang penting kuncinya satu, percaya diri gitu. Karena ketika wawancara itu kita akan dilihat, ketika kita bicara itu akan menjadi poin-poin tertentu dari HRD-nya. Terus cara menjawab kita, terus isi dari jawaban yang kita jawab itu akan dilihat oleh HRD tersebut gitu. Jadi kuncinya pertama ya, kalau wawancara intinya percaya diri, jangan lupa. Itu aja. Terus setelah wawancara, biasanya dihubungi lagi tuh apakah aku lolos ke tahap selanjutnya apakah enggak. Nah, di tahap ketiga ini biasanya wawancaranya itu kalau tahap kedua tadi wawancaranya dengan HRD ya. HRD kantor tersebut. Nah, kemudian di tahap 3 ini kita HRD dengan user, di mana user itu adalah atasan kita nantinya gitu. Pada saat itu aku atasannya adalah supervisor dan manajer. Jadi aku diwawancara oleh supervisor dan manajerku. Yang mana karena backgroundnya perusahaan aku itu dulu yang pertama
apa namanya, skala internasional, jadi manajerku itu orang India ya, orang luar. Jadi otomatis harus bisa bahasa Inggris juga. Jadi pada saat itu aku juga wawancarai dengan bahasa Inggris, kecuali sama supervisornya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, biasanya di tahap yang ketiga ini kita lebih ditanya perihal pekerjaan. Jadi pekerjaan yang nantinya akan kita kerjakan seperti itu. Terus apalagi ya, kurang lebih sih itu ya, di tahap ketiga ini kita lebih spesifik ke pekerjaannya. Kita mampu atau tidak, seperti itu. Habis itu aja sih teman-teman. Paling nggak yang terakhir itu nanti ada, kalau memang diterima, itu akan ada negosiasi perihal gaji ya. Seperti itu gambarannya. Nah, itu perusahaan yang pertama ya. Untuk pekerjaan aku yang sekarang, itu seleksi CPNS ya. Kalau seleksi CPNS kan itu umum ya, jadi mungkin itu gampang banget dicari tahu di Google ya. Kalau seleksi CPNS ini, yang pertama itu ada yang namanya SKD. Administrasi dulu. Jadi kita itu memenuhi tidak administrasi. Nah, ini gambaran ya untuk manajemen industri kita. Nah, ini bisa nggak sih Kak, manajemen industri itu ngelamar pekerjaan di kementerian-kementerian lain atau di Pemda, Pemprov, dan sebagainya, dan segala halnya? Bisa nggak ada yang tidak mungkin gitu. Sebenarnya kalau di PNS itu, ketika kita ngelamar mengenai formasi, itu akan dilihat pendidikannya. Kita harus cari apakah kita D3 manajemen atau ada yang spesifik D3 manajemen industri gitu. Ada beberapa instansi yang membisakan kita untuk D3 manajemen, itu bisa. Tapi ada juga beberapa instansi yang harus D3 manajemen industri. Jadi kita harus pintar-pintar milih formasi di sana nanti gitu. Itu buat gambaran aja. Nanti mungkin lebih lengkapnya, kalau mau tanya lebih lanjut bisa hubungin aku welcome kok buat kalian gitu. Terus kemudian setelah administrasi, nanti kalian harus lengkapi berkas-berkasnya. Kemudian di tahap yang pertama, yang tahap kedua itu ada yang namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, SKD ini itu ada 3 tes yang akan diuji. Yang pertama itu ada tes kemampuan dasar ya, kayak TPA gitu. Jadi hitung-hitungan, ada bahasa juga, kosakata, dan lainnya seperti TPA pada umumnya. Kemudian yang kedua itu ada TWK atau tes wawasan kebangsaan. TWK itu meliputi bela negara, PPKN, sejarah-sejarah Indonesia, itu akan masuk di situ. Kemudian yang ketiga itu ada tes kepribadian. Jadi tes kepribadian itu seperti kita menilai diri kita tuh seperti apa, dan kita itu ketika menjadi PNS nantinya akan bagaimana, itu juga kurang lebih seperti itu untuk SKD. Nah, untuk SKD ini itu kalian tes murni. Kemudian kalian itu nantinya ada skornya, yang mana skornya itu harus melampaui ambang batas yang sudah ditentukan. Nanti lebih lanjutnya mungkin kalian bisa cari tahu ya di Google atau info-info lainnya. Kemudian setelah SKD ada yang namanya SKB. Kalau kalian sudah lulus SKD, nanti akan dipilih beberapa orang aja sesuai dengan formasinya. Nanti kalau misalkan formasinya diambil hanya 1, berarti yang maju ke seleksi SKB ini 1 kali 3, berarti 3 orang. Berarti nanti yang akan maju itu 3 orang nilai tertinggi, itu akan masuk ke SKB, seperti itu. Nah, kemudian di SKB ini apa aja sih Kak? SKB itu nanti kalian akan belajar sesuai dengan formasi yang akan kalian ambil. Semisal aku menjadi analis kepegawaian, berarti aku nanti undang-undang, peraturan-peraturan, materi-materi terkait analis kepegawaian yang akan diujikan pada saat SKB itu. Jadi kalau menjadi PNS ini kita harus pintar-pintar baca undang-undang sih, intinya itu. Jadi nanti itulah materinya harus kita pelajari, seperti itu. Nah, nanti setelah SKB lulus, nah itu di ranking lagi. Karena formasinya 1 berarti otomatis yang diambil 1. Ya itulah yang menjadi pemenangnya, seperti itu untuk rangkaian di CPNS ya. Kalau misalkan nantinya kalian akan berminat, seperti itu.
yang mau ikutin jejak Karana, boleh nih tadi dicatat info-info tahap seleksinya dan juga dipersiapin dari sekarang. Betul banget tuh Lisandra. Boleh nih yang mau jadi PNS dipersiapin ya. Mungkin dicicil belajarnya dari sekarang bisa banget kan buat nantinya. Oke, nggak kerasa nih Kak. Udah mau ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin aku mau minta tips and trick dari Karana untuk adik kelasnya nih yang nantinya mungkin mau daftar PNS kayak Karana atau mau ikutin jejak karir Karana. Boleh nih Kak. Oke, mungkin tips and trick dari aku umum aja ya. Kalian itu pasti punya cita-cita atau keinginan masing-masing yang beda-beda gitu. Tuntutan yang beda-beda, keinginan yang beda-beda gitu kan. Masing-masing itu ada di diri kalian, keputusan itu ada di tangan kalian semua. Nih masing-masing kalian itu mau jadi orang sukses kah atau mau bagaimana, atau ada yang mau jadi pembisnis nantinya, itu semua bisa. Asalkan tadi kunci dari aku. Ya, yang pertama itu ya kalian harus berdoa, rajin doa, usaha, dan jangan lupa untuk berserah diri. Kenapa berserah diri itu kelihatannya simple ya, tapi itu ternyata penting juga. Karena dengan adanya kita berserah, kita pasrah gitu, itu akan menguatkan kita, akan menguji kesabaran kita. Oh, jadi ini ya yang terbaik buat diri saya gitu. Saya sudah berusaha keras, saya sudah berdoa, tapi kenapa saya tidak diberikan keinginan yang itu gitu. Itulah akan menguji yang namanya kesabaran kita nantinya, itu penting. Dan jangan lupa ada yang namanya keberuntungan ya. Jadi orang beruntung itu jarang banget ya, tapi kita bisa meraih itu gitu. Jadi kuncinya dari aku sih, selama kita punya kemauan, selama kita punya keinginan, kita mau sukses, kita mau hidup nyaman nantinya ke depannya, ya kita bisa tanamin hal-hal tadi. Kita punya prinsip yang teguh di dalam diri kita, seperti itu. Gak ada yang sia-sia, gak ada yang merugikan selama kita adalah orang yang baik, selama kita berbuat baik dengan sesama ataupun dengan Tuhan, kita usaha, kita kerja keras, itu semuanya akan baik-baik aja gitu. Insya Allah rezeki itu nggak akan kemana nantinya. Ketika nanti kalian semisal, tapi jangan, semoga semisal nanti kalian sudah lulus, itu banyak ya cerita-cerita teman-teman semua, karena Indonesia itu memang lapangan pekerjaannya masih kurang ya. Jadi masih banyak pengangguran yang ada di Indonesia seperti sekarang ini ya, ditambah pandemi. Nah, tapi usahakan kalian itu tetap berpikir positif. Positif aja, berpikir positif apapun yang terjadi. Jangan ada pikiran-pikiran negatif. Karena pikiran-pikiran negatif itu belum tentu terjadi nantinya. Jadi usahakan berpikir positif, saling menguatkan antara teman, antara sahabat kalian. Kalau kalian punya teman seperjuangan di kampus, di organisasi atau di mana, saling menguatkan, saling kasih info, saling menguatkan, karena nanti yang berat banget itu. Karena mungkin ada yang kecewa ya, kok aku belum dapat kerja tapi teman aku udah, aku masih kayak gini-gini aja gitu, nggak ada yang berubah. Tapi ingat, selama kita punya kemauan, insya Allah nantinya ada jalan. Rezeki nggak akan ketukar, rezeki nggak akan kemana, ada aja nantinya. Gitu aja sih intinya, teman-teman, semangat. Wah, bener banget tuh kata Karana. Nggak ada doa dan usaha yang bakal mengkhianatin hasil. Dan rezeki itu nggak akan ketukar, teman-teman. Jadi jangan pada takut ya, dan harus terus berpikir positif. Untuk selanjutnya mungkin aku kembaliin ke Nanda. Baik, terima kasih Lisandra, Malika, dan juga Kak Rana. Nggak kerasa nih Kak, ternyata udah hampir 1 jam kita ngobrol. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ambil yang baiknya ya, kalau misalnya ada yang buruk jangan dipakai gitu. Kemudian juga karena teman-teman semua masih semester 2, jadi masih panjang perjalanannya, semangat kuliahnya, terus juga hargai dosen-dosen kalian gitu. Terus kalau yang belum berorganisasi, mungkin kalian berminat untuk organisasi, itu jangan lupa. Dan untuk yang udah berorganisasi, jadi anggota yang aktif ya, karena itu akan bermanfaat banget untuk kedepannya. Gitu aja sih teman-teman. Terima kasih banyak ya udah diundang buat sharing. Iya, terima kasih juga Kak untuk sudah meluangkan waktu ikut di podcast kali ini. Sebelumnya boleh minta dokumentasi dulu nggak Kak untuk kenang-kenangan? Boleh. Boleh teman-teman.
Boleh aku yang mandu ya buat dokumen kali ini. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oh iya, ada satu lagi nih Kak. Kakak masih ingat nggak tagline-nya manajemen industri? Semangat kami, semangat industri kan ya. Iya, Kan ya? Betul. ya Kak, kita iniin bareng-bareng. Saya pandu ya Kak. Manajemen industri. Semangat kami. Semangat industri. Terima kasih Kak. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, podcast kita hari ini udah selesai dengan narasumber kita yang pastinya keren abis dan punya banyak pengalaman. Pastinya teman-teman semua ikut terinspirasi dan termotivasi kan? Buat teman-teman yang udah nonton podcast kami, makasih ya. Semoga podcast yang kami buat bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa Bye. komen. Share. Dan subscribe. dadah. Dadah guys. Dadah, guys. Dadah, thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.